Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Nama saya Meda Pigiani. Saya Reha Fadila. Saya Nurul Fitri Utami. Saya Detria Indah Setiani. Di kelompok 2 akan membahas materi tentang ekosistem. Ikan hiu makan penyu. Kita simak yuk. Sistem adalah hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik atau interaksi ini berlangsung antar sesama makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya, dan lingkungan beserta makhluk hidup yang saling berinteraksi itu disebut dengan ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini ada dua komponen yang terlibat, yaitu komponen biotik atau hidup dan juga komponen abiotik atau tidak hidup. Interaksi antara faktor biotik dan abiotik ini mengakibatkan ekosistem tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Nah, selanjutnya atau poin yang kedua yaitu ada komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem ini dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, komponen penyusun ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik meliputi semua makhluk hidup di lingkungan. Faktor ini meliputi semua tingkatan organisasi dalam ekologi seperti individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, di mana tingkatan ini saling berinteraksi, mempengaruhi, membentuk sebuah sistem dan menunjukkan sebuah kesatuan. Dalam faktor biotik ini terdapat yang pertama yaitu individu. Individu merupakan organisasi tunggal. Contohnya yaitu seekor kucing, seorang manusia. Yang kedua ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu. Ukuran populasi ini dapat berubah-ubah. Hal ini dinamakan dengan dinamika populasi. Dinamika populasi bisa disebabkan oleh alam maupun bencana alam. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, itu dia faktor biotik. Nah, yang selanjutnya ada faktor abiotik. Faktor abiotik merupakan faktor fisik dan faktor abiotik ini yang pertama ada suhu. Suhu merupakan salah satu syarat yang diperlukan oleh organisme atau makhluk hidup. Yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya matahari mempengaruhi ekosistem secara global, di mana cahaya matahari menentukan suhu lingkungan. Selain itu, cahaya matahari juga berfungsi untuk fotosintesis. Yang selanjutnya ada air. Air diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme atau makhluk hidup. Fungsi air yaitu sebagai pelarut, pengatur suhu dan reaksi metabolisme dan sebagainya. Yang keempat ada tanah. Tanah merupakan tempat tinggal organisme, di mana tanah ini menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme. Yang kelima ada angin. Angin berfungsi untuk menentukan kelembapan, penyebaran biji tumbuhan tertentu dan sebagainya. Nah, itu dia komponen penyusun ekosistem berdasarkan sifatnya. Yang kedua yaitu ada komponen penyusun ekosistem berdasarkan fungsinya. Nah, komponen penyusun ekosistem berdasarkan fungsinya ini dilihat dari jabatan fungsional organisme dan habitatnya. Nah, yang pertama yaitu ada produsen. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan organik maupun anorganik sendiri. Nah, organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi organik disebut organisme autotrof. Apabila dalam melakukan perubahan itu memerlukan cahaya matahari, maka disebut organisme
fotoautotrof. Yang kedua yaitu ada konsumen. Konsumen merupakan organisme yang tidak mampu mengubah zat anorganik menjadi organik, sehingga konsumen ini mendapatkan makanan dengan memakan organisme lain atau disebut juga organisme heterotrof. Nah, yang selanjutnya ada pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Contohnya yaitu bakteri dan jamur. Yang keempat yaitu ada detritivor, adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan organik padat sebagai bahan makanan. Contohnya adalah cacing tanah. Ada jenis-jenis ekosistem. Ekosistem berdasarkan pembentukannya terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami dan tanpa ada campur tangan dari manusia. Ekosistem alami ini tidak melakukan pemeliharaan dan pasokan energi. Berikut ini beberapa contoh yang termasuk ke dalam ekosistem alami. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Air tawar ini yaitu variasi suhu yang terjorok, penetrasi cahaya yang kurang, serta masih terpengaruh oleh cuaca dan iklim. Yang kedua ada ekosistem air pantai, di mana terdapat banyak tumbuhan Gymnoea pascaprae, yaitu tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap hempasan gelombang dan juga angin. Yang ketiga ada ekosistem air laut yang memiliki ciri-ciri yaitu salinitas yang tinggi serta suhu di permukaan dan di kedalaman itu berbeda. Yang keempat ada ekosistem reservoir atau muara. Muara ini merupakan tempat yang kelima ada ekosistem sungai. Sungai ini merupakan tempat di mana mengalirnya air dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Yang keenam ada ekosistem terumbu karang, yaitu ekosistem terumbu karang ini terdiri dari koral yang terdapat di dekat pantai. Yang ketujuh ada ekosistem air laut dalam, yaitu ekosistem yang memiliki ciri-ciri kedalamannya itu lebih dari 6.000 meter. Yang kedelapan ada lamun atau seagrass. Lamun ini merupakan satu-satunya tumbuhan yang dapat berbunga di lingkungan laut. Yang kesembilan ada danau. Danau ini merupakan ekosistem air alami yang terdapat cekungan yang sangat besar, serta di dalamnya itu terdapat banyak air. Yang ke-10 ada ekosistem rawa-rawa. Rawa-rawa ini merupakan ekosistem air alami yang bersifat tenang serta terdapat di dataran rendah. Yang ke-11 ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini merupakan ekosistem alami yang memiliki curah hujan sekitar 200 sampai 225 cm per tahun. Yang ke-12 ada sabana, yaitu ekosistem alami yang memiliki curah hujan sekitar 40 sampai 60 inch per tahun. Yang ke-13 ada padang rumput, yaitu ekosistem alami yang memiliki ciri-ciri yaitu curah hujannya antara 25 sampai 30 cm per tahun. Yang ke-14 ada gurun, yaitu ekosistem alami yang memiliki ciri-ciri yaitu sangat gersang dan memiliki curah hujan yang sangat rendah sekitar 25 cm per tahun. Yang ke-15 ada hutan gugur, yaitu ekosistem alami yang memiliki curah hujan sekitar 75 sampai 100 cm per tahun. Yang ke-16 ada taiga. Taiga ini terletak di bumi bagian utara serta memiliki suhu yang sangat rendah di musim dingin. Yang ke-17 ada tundra. Tundra ini terletak di bumi bagian utara serta di lingkaran kutub utara. Yang ke-18 ada karst atau gua yang memiliki ciri-ciri yaitu tanahnya kurang subur serta mudah longsor.
dan erosi. Selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Yang pertama ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini merupakan suatu usaha dalam melindungi berbagai macam flora dan fauna. Yang kedua ada Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya ini merupakan ekosistem buatan agroekosistem, di mana sebagian besar hutannya itu masih bersifat alami dan sebagian yang lainnya itu sudah diperbarui dengan lingkungan buatan. Yang ketiga ada kebun binatang. Kebun binatang ini merupakan ekosistem buatan yang memiliki konsep konservasi, di mana setiap spesiesnya itu ditempatkan di tempat yang berbeda. Yang keempat ada Taman Safari. Taman Safari ini merupakan ekosistem berbasis buatan yang fokus pada pelestarian flora dan fauna. Nah, pada Taman Safari ini flora dan faunanya itu disimpan di wilayah yang sangat luas dan besar, jadi disatukan. Tidak seperti kebun binatang yang setiap spesiesnya itu dipisahkan. Yang kelima ada waduk. Waduk ini merupakan ekosistem buatan berupa bendungan di mana berfungsi sebagai penampungan air. Yang keenam, sawah, yaitu ekosistem buatan berbasis lingkungan yang dibentuk untuk budidaya tanaman padi. Hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Saling ketergantungan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, saling ketergantungan antara individu dengan spesies jenis, dan yang kedua, saling ketergantungan antara individu berbeda jenis. Yang kesatu, saling ketergantungan antara individu satu spesies jenis. Terdapat saling ketergantungan juga dalam cara memperoleh makanan, terus membuat sarang, dan berkembang biak. Dalam cara memperoleh makanan, biasanya pada hewan yang berkelompok butuh kekompakan dan kerjasama antara satu sama lain, biasanya disebut saling ketergantungan. Contoh lain, misalnya pada seekor semut. Seekor semut yang menemukan makanan di lantai, pasti makanan tersebut akan dibawa sebagiannya saja, sedangkan sebagiannya lagi akan disimpan atau dibiarkan tersisa di lantai. Nah, kemudian si semut tersebut akan menginformasikan kepada teman-temannya bahwasanya ada sisa makanan yang tertinggal di lantai tadi. Ini merupakan saling ketergantungan dalam cara memperoleh makanan antara individu satu spesies jenis. Terus dalam cara membuat sarang. Dalam membuat sarang sudah terlihat jelas pada hewan-hewan yang berkelompok pasti butuh saling ketergantungan juga. Contoh lain, misalnya pada seekor lebah. Seekor lebah butuh kerjasama, gotong royong, dan kekompakan dalam membuat sarangnya. Itu mengakibatkan adanya saling ketergantungan antara spesies satu jenisnya. Nah, dalam membuat sarang, lebah sudah diberikan tugasnya masing-masing. Demi apa? Demi tujuannya. Ini merupakan adanya saling ketergantungan dalam cara membuat sarang, dalam cara berkembang biak. Nah, biasanya dalam istilah berkembang biak pada hewan disebut dengan perkawinan. Di dalam perkawinan pasti adanya saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya hewan jantan membutuhkan hewan betina. Demikian pula sebaliknya, hewan betina membutuhkan hewan jantan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempertahankan jenis atau spesiesnya demi supaya tidak termasuk hewan yang endemik atau hewan yang langka. 2. Adanya saling ketergantungan antara individu berbeda spesies jenis, sehingga terjadi adanya peristiwa makan dimakan untuk bertahan hidup.
peristiwa ini mengakibatkan adanya rantai makanan, jenis-jenis makanan, Jaring makanan. dan piramida makanan. Rantai makanan di lingkungan sekitar kita juga dapat kita lihat. Ada beberapa rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4, dan ada pengurai atau dekomposer. Produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan konsumen itu hanya bisa memanfaatkan dan tidak bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan kalau pengurai atau dekomposer hanya bergantung pada organisme yang sudah mati, sehingga hanya bisa memakan itu pada peristiwa organisme itu mati sendiri. Sebagai contoh di lingkungan kita, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang, dan elang akan dimakan setelah mati, dimakan oleh pengurai atau dekomposer. Nah, ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gambaran dari makan dimakan yang sederhana dan saling terhubung dan tumpang tindih pada suatu ekosistem. Nah, jaring-jaring makanan ini tidak hanya memakan satu spesies jenis saja, melainkan bisa lebih dari satu spesies jenis. Contohnya, di samping saya ada contoh dari jaring-jaring makanan. Kita bisa lihat ya, bahwasannya dari jaring-jaring ini kita tahu bahwa adanya saling tumpang tindih antara berbeda makhluk jenis, berbeda makhluk hidup maksud saya. Contohnya ada pohon. Pohon dimakan oleh ulat dan belalang. Nah, si belalang dan ulat ini bisa dimakan oleh katak dan ayam. Nah, si ayam dan katak ini bisa dimakan oleh ular dan elang. Selebihnya teman-teman bisa lihat ya, piramida makanan. Nah, piramida makanan merupakan gambaran yang menunjukkan perbandingan makanan seperti konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Contohnya pada produsen. Nah, produsen biasanya menempati dasar piramida seperti rumputan, pohon-pohonan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada konsumen puncak itu biasanya menempati puncak piramida. Contohnya seperti karnivora besar ya, elang, singa, dan lainnya. Interaksi antar komponen ekosistem memiliki 4 poin. Yang pertama itu adalah interaksi komponen abiotik dan biotik, dan yang kedua itu adalah interaksi antar organisme, yang ketiga ada interaksi antar populasi, dan yang keempat ada interaksi antar komunitas. Yang pertama ini ada interaksi komponen abiotik dan biotik. Nah, komponen biotik ini mayoritas dipengaruhi oleh komponen abiotik. Contohnya, tanaman bisa tumbuh dan berkembang di tanah tertutup. Nah, tanah di sini kan termasuk abiotik, dan tanaman di sini termasuk biotik. Jadi tanaman ini sangat dipengaruhi oleh tanah. Itu contoh dari interaksi biotik dan abiotik. Dan yang kedua, ini ada interaksi antar organisme. Nah, dapat dibedakan menjadi 5, yaitu ada netral, ada prediksi, ada parasitisme, ada komensalisme. Yang pertama di sini adalah netral. Netral adalah interaksi atau hubungan yang tidak saling mengganggu organisme satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang diganggu. Contoh dari interaksi ini yaitu interaksi antara kambing dengan kuku-kuku. Nah,
jadi kambing dengan kupu-kupu itu tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, yang kedua poin kedua ini adalah predasi atau predator. Predasi atau predator ini adalah interaksi antar organisme pemangsa dengan mangsanya. Contohnya itu hewan karnivora, harimau atau singa. Nah, jadi harimau atau singa ini dia akan bertahan hidup jika dia memakan mangsanya. Jika ada yang dimangsa, itu predasi atau predator. Dan yang ketiga ini adalah parasitisme. Parasitisme ini bersifat merugikan. Nah, merugikan. Parasitisme ini adalah interaksi antar organisme yang berlainan spesies dan bersifat merugikan satu masing-masing. Nah, contohnya itu pohon mangga dengan benalu. Nah, yang keempat di sini ada komersialisme. Komersialisme ini adalah yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Nah, contohnya di sini adalah interaksi antara kerbau dengan monyet. Nah, jika tidak di tubuh kerbau itu ada kutu, maka monyet tersebut akan memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu adalah monyetnya. Kenapa? Karena monyet itu akan mengalami kenyang dengan memakan kutu-kutu di tubuh kerbau. Nah, sedangkan kerbau itu tidak mengalami kerugian atau tidak mengalami manfaatnya. Kenapa? Karena kutu di tubuh kerbau itu tidak akan menghambat aktivitas kerbau. Baik tidak ada kutu di dalam tubuh kerbau itu tidak akan menghambat aktivitasnya. Nah, kemudian yang kelima ini ada mutualisme. Mutualisme ini yaitu kedua belah pihak saling diuntungkan atau saling menguntungkan. Contohnya itu ada lebah dan bunga, itu saling menguntungkan. Ketika lebah hinggap di bunga, lebah mengambil benang sari bunga. Nah, kemudian menempel di badan lebah. Nah, di sini lebah mendapat makanan. Nah, sekarang ada poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah interaksi antar populasi. Nah, pada umumnya interaksi populasi ini hanya pada populasi yang satu dengan yang lain dan bersifat alelopati dan interaksi kompetensi. Nah, jadi interaksi alelopati ini adalah interaksi yang terjadi apabila populasi yang pertama menghambat tumbuhnya populasi yang lain. Contohnya, misalkan rumput teki. Rumput teki menghasilkan zat kimia yang bersifat toksik atau merusak, yang menghalangi pertumbuhan yang lainnya. Itu contoh dari interaksi alelopati. Nah, yang kedua di sini adalah interaksi kompetensi atau interaksi ini dengan persaingan. Misalkan interaksi persaingan agar mendapatkan apa yang ia butuhkan. Contohnya di sini adalah kuda dan kijang. Interaksi antara populasi kuda dengan sekumpulan kijang dalam memperoleh rumput, itu disebutnya interaksi kompetisi. Nah, kemudian poin yang keempat di sini adalah interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas ini adalah kumpulan populasi yang berbeda dan saling berinteraksi dalam suatu wilayah yang sama. Itu disebutnya interaksi antar komunitas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ikan hiu makan tomat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.